Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Sanaya Namira dari kelas 4EA 37 akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Jadi yang pertama, di dalam era bisnis yang penuh ketidakpastian ini, perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Risiko juga bisa berasal dari faktor internal seperti kesalahan operasional atau eksternal seperti fluktural pasar, perubahan regulasi, atau bencana alam. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan penting agar perusahaan dapat mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus memanfaatkan peluang. Pengertian manajemen risiko ini yaitu manajemen risiko adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko yang berpotensi mempengaruhi tujuan organisasi. Tujuan utama adalah melindungi nilai perusahaan, keberlangsungan bisnis, serta menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan peluang yang ada. Ada tahap-tahapan di dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan baik dari aspek finansial, operasional, strategis maupun kepatuhan. Yang kedua, analisis risiko, yaitu menilai kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Risiko kemudian dipetakan sesuai tingkat urgensinya. Yang ketiga, yaitu evaluasi risiko, membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memutuskan risiko mana yang perlu ditangani. Yang keempat, penanganan risiko, menentukan strategi untuk menangani risiko seperti menghindari atau mengurangi, memindahkan, itu misalnya lewat asuransi atau menerima risiko tertentu. Terakhir, pemantauan dan peninjauan, memantau efektivitas langkah penanganan risiko serta meninjau ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi terbaru. Ada juga penerapan manajemen risiko di dalam perusahaan ini, yaitu untuk dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi di seluruh bagian perusahaan. Berbagai praktik penting meliputi yaitu yang pertama, kebijakan dan komitmen pemimpinan. Perusahaan harus memiliki kebijakan manajemen risiko yang jelas dan mendapat dukungan penuh dari manajemen puncak. Yang kedua, budaya risiko. Seluruh karyawan harus dibekali pemahaman tentang pentingnya kesadaran risiko agar tercipta budaya risiko yang kuat. Proses terstandar, proses identifikasi dan penanganan risiko harus didokumentasikan secara formal agar mudah dipantau atau dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Pemanfaat perangkat lunak manajemen risiko dapat membantu perusahaan memetakan dan memonitor risiko secara lebih efisien. Yang terakhir, pelaporan dan transparansi, yaitu pelaporan risiko secara berkala kepada stakeholder, mendukung transparansi dan meningkatkan kepercayaan. Manfaat penerapan manajemen risiko. Ada beberapa manfaat utama yang diperoleh perusahaan dari penerapan manajemen risiko, yaitu ada 5. Yang pertama, mengurangi potensi kerugian finansial. Yang kedua, peningkatan kepercayaan investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang ketiga, memperkuat ketahanan perusahaan terhadap krisis. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan strategis. Yang kelima, yang terakhir, meningkatkan kebutuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tantangan dalam penerapan risiko ini yaitu meliputi yang pertama, kurangnya pemahaman dan komitmen dari karyawan. Yang kedua, minimnya sumber daya yaitu waktu, biaya, teknologi yang dialokasikan. Yang terakhir, perubahan lingkungan bisnis yang cepat sehingga risiko baru terus muncul. Nah, dari materi yang saya bahas pada video ini dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari kerugian, tapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko secara terstruktur dan menyeluruh, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, menjaga keberlanjutan, serta menciptakan peluang baru di tengah ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap perusahaan
sebaiknya menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.